Selamat siang, kita masuk minggu ke-14. Sebelum mulai, seperti biasa kita review dulu tugasnya. Hari ini Selasa malam, baru belasan ya, hampir setengahnya belum kumpul. Ya, jadi kita lihat dulu ini yang bagus. Ya, ada materialnya, ukuran renderingnya besar. Ya, jadi kalau kumpulin renderingnya ukurannya seperti ini, jangan kecil-kecil. Ya, ini bagus, ininya masih beda sama yang diminta. Ya, ini rendering di atas ini agak grainy, tapi yang di bawah cukup bagus ya, modelingnya lengkap, materialnya oke. Ya, jadi kasih material, dikasih alas, biasain ya. Ini juga materialnya udah ada, modelingnya bagus. Malah terlalu dekat kadang-kadang untuk ininya ya. Jadi untuk yang agak isometrinya untuk lihat produknya kurang, tapi modelingnya udah bagus ya. Kalau ada patah-patah gini bisa ditambah di face trace-nya ya. Mungkin udah maksimum belum? Udah 10 belum face trace-nya? Ya, ini juga oke ya, dikasih alas meskipun agak ngambang. Coba bikin yang lebih realistis alasnya. Itu udah bagus. Ya, ini mesinnya warnanya sebody sih. Ya, ini materialnya kurang. Modelingnya udah bagus tapi ukurannya kecil. Ya, jangan biasain kumpul kecil-kecil gini. Ngelihat detailnya saya susah. Ya, jadi materialnya coba lagi lebih menarik. Lightingnya udah cukup sih, meskipun agak flat ya. Ini materialnya nggak ada, cuman udah soft, lightingnya bagus, tapi materialnya belum realistis. Ini masih ya, materialnya aja yang masalah. Modelingnya udah cukup lah. Ya, detailnya udah lumayan banyak, meskipun masih nggak ada detail rendering yang saya minta. Ya, ini juga modelingnya cukup, tapi kecil dan tidak ada gambar lain. Ini yang saya bingung. Ya, kenapa tombolnya dua-duanya ada di kiri tapi depan belakang? Ya, ini tampak depan, tampak belakang, tapi kenapa tombolnya sama-sama di kiri? Ini kayak apa ini belakangnya? Ini kayak apa ini belakangnya? Nggak ada. Ya, kalau lihat di sini tuh. Ya, kenapa sama-sama di sini? Harusnya kan ini kebalikan. Ya, harusnya ini ada di sebelah kanannya, ini ada di belakang sebelah sini. Ya, ini nggak tahu kayak apa nih bikinnya. Ya, jadi minggu ini kita akan mulai masuk ke tugas terakhir. Ya, kita akan membuat waker, alarm clock. Ya, jadi nanti tugas ini dipakai juga buat UAS ya. Jadi kalian ada waktu panjang sampai UAS. UASnya nanti tinggal kumpulin aja pada waktu UASnya. Jadi tugasnya kebanyakan untuk UASnya itu rendering ya. Jadi nanti saya kasih tahu minggu depan mungkin untuk UASnya detailnya yang akan dikumpul pas UASnya. Jadi kalian bisa modeling minggu ini. Mungkin untuk tugas minggu depannya kalian bisa kumpul progresnya aja boleh. Ya, tapi untuk tapi kalian kalau bisa sih cicil seperti biasa renderingnya itu harus ada yang per view-nya ini ya, rendering view, rendering detail itu biasa, itu pasti ada. Nanti ada UAS lagi, nanti ada tambahan rendering. Ya, modelingnya sama tetap ini dan mungkin digabung sama yang lain-lain, bisa jadiin komposisi ya, jadi nggak cuma satu objek ya. Jadi kita mulai. Saya udah kasih gambar tekniknya. Nah, ini ada seperti ini. Coba tutupin. Tutup semua aja ya. Ya, tutup semua. Ya, jadi badannya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat jumlah ininya, partnya. Partnya itu ada banyak. Ya, jadi ada, ini saya kasih gambar exploded-nya. Partnya nomor 1 ini, depannya ini. Kalau lihat dari depan, dari belakang kayak gini.
Ya, ini nomor 2 ini tutup untuk baterai. Jadi mesinnya dalamannya nggak ada. Ya, jadi untuk mekanismenya nggak usah, di render nggak kelihatan. Ini tutup baterai. Nomor 3 ini untuk ya adjust, untuk ngatur adjustment dialnya untuk ngatur jam, alarm. Nomor 4 itu tombol alarm on off. Yang nomor 5 face depannya. Nomor 8 ini alas di sini supaya bisa materialnya bisa beda. Ya, jadi alasnya dikasih material, dikasih part satu lagi tipis aja di dasar ini. Lalu nomor 6 itu kaca depan, ya. Nomor 7-nya ya jarum jam dan titik angkanya. Ya, jumlah partnya seperti ini. Jadi harus ada semua nanti. Ya, kita mulai dengan badannya. Bikin badannya itu kalian harus lihat ukuran di gambar sini. Ya, yang dibuat yang mana? Jadi mesti tahu. Yang kita buat adalah tampak samping. Ya, jadi ukurannya 84, tingginya, lebarnya 45. Nanti kita extrude sejauh 105. Ya, 84, 45, 45, 84. Kalian buat di tampak samping, jangan lupa pindah tampak samping, buat rectangle dulu boleh. Mau pakai line boleh, rectangle. Kita kerja layer 0, rectangle. Klik di mana aja, masukin add 45,84. Ya, set limits biasa. Kalau limitnya besar, jadi begitu dimulai kecil gambarnya, tinggal di zoom. Ya, lalu di sini dikasih tahu turun 3 derajat. Ya, jadi kalian harus rotate, ini di explode dulu supaya bisa di rotate. Ya, ini kita mau rotate. Rotate, pilih bendanya, titik putarnya di sini. Kalian lihat panah putar itu, tanda putarnya kalau positif itu ke kiri. Kita mau ke kanan berarti minus 3 derajat. Nanti dia turun. Karena dia turun, dia tidak menyentuh garis ini. Kita harus panjangin. Ya, kita harus panjangin dan kita potong ininya. Panjanginnya gampang, extend, EX, pilih batasnya, panjangin. Ini mau dipotong boleh, mau digeser boleh. Ya, langkah pertama sudah, join. Kita extrude 105. 105. Ya, kalau kita lihat di isometri sudah panjang. Nah, yang langkah berikut adalah fillet. Kita fillet pojokannya. Fillet kalau ada beberapa ukuran, biasain yang besar dulu. Ya, jadi setiap pojoknya kita fillet 15. Ya, F, pilih objek, radius 15. 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu yang berikut fillet pojok ini 5. F, objeknya, lihat dulu pastiin yang belakang yang mana. Ya, jangan sampai salah, yang kita mau fillet bagian yang pendek. Nah, di sini F, radiusnya 5. Pilih yang, nah ini kalau keluar kotak kayak gini, kayak minggu lalu, itu ternyata karena historinya nyala. Saya nggak tahu kenapa sekarang tiap bikin objek historinya nyala. Jadi untuk ngilangin titik itu jadi kita harus mulai dari sebelum di extrude. Ya, setelah di extrude ya 105, sebelum kita apa-apain, kita pilih objeknya, kalau ada yang sama ya, kalau enggak sih terus saja. Kita ke properties, klik kanan properties, nanti di bawah ini ada record, history-nya direkam, kita nggak perlu. Jadi seri itu akan ada dari step pertama sampai berikut, dia ada bayangannya terus, jadi nggak usah. Ya, ini show history-nya no. Harusnya kalau show history-nya no, dia nggak keluar. Entah kenapa di sini, biarpun ke record ya, kalau no itu nggak keluar kayak tadi. Jadi kita no, jadi kita fillet lagi, radius yang besar dulu, 15, 1, ya 15, 2, 3, 4. Kita fillet lagi, radiusnya lebih kecil, 5. Ya, sekarang udah nggak keluar kotak yang tadi. Jadi kalau ada yang sama, matiin recordnya di properties.
Jadi seperti ini udah jadi base-nya. Lanjut kita membuat tombol alarm di atas on off-nya. Ya, kita lihat tampak atas. Ini bagian belakang, ini depan. Ini sini terbalik, ini depan, di atas, belakang di bawah. Sama aja. Yang penting kita mau tahu ini 51-nya. Lebarnya dan jaraknya dari ujung 35 dari depan. 3,5. 51 3, jadi kita buat kotak lebarnya 51 at 51, tingginya bebas. Tingginya 75 boleh. Panjangin aja. Lalu kita move, taruh di depan dulu, di tengah ya. Baru kita geser 3,5 ke atas. 3,5. Nah, untuk posisinya, yang ini kita extrude. Jadi kita mau pakai perintah intersect. Ya, intersect dan boolean dan subtract. Intersect dan subtract. Sekarang kita lihat di tampak samping. Ini ada di mana kotak yang kita bikin, ada di bawah. Kita naikin move 75 atau 76. 76 boleh. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, kotak yang ini garisnya di sini. Di bawah fillet ini fillet ini 5. Jadi harus di bawah lengkungan ini aja. 75, 76 nggak masalah. Lalu kita extrude tinggi aja. Ya. Asal aja, nggak ada angka. Lalu kita lihat lagi propertiesnya. Nah, ini nyala lagi. Nah. Lalu kita fillet pojokannya dulu supaya di sini. Kalau di sini melengkung tapi nggak ada ukurannya, kalian harus tentuin sendiri ya. Kira-kira berapa. Ini mirip sama ini, anggap aja 5 jadinya ya. Harus bisa lihat proporsinya. Ini kita fillet pojokannya, radiusnya 5, terakhir udah 5 ya. Ini radiusnya 5 sama sini. Ya, dia akan melengkung. Gridnya kalau ngeganggu matiin ya, posisinya di situ. Ya, jadi kalau dilihat ini sudah di bawah garis ini 76 ya, garisnya 76 aja biar seragam. Lalu langkah berikut kita harus copy dua-duanya. Jadi kita mau satu itu tiap ini ada 2, tiap objek ini ada dua buah, jadi kita copy, titiknya cari 1, base point cari titik yang sama. Jadi dia ada 2 nih ya, tuh ada 2, ini juga ada 2. Kita mau pertama subtract. Yang ini enter, dipotong pakai ini. Enter. Satu udah bolong. Ya, yang satu lagi kita pakai intersect. Yang ini yang belum kepotong ya, cari yang di bagian sini nggak keluar garis nih. Nah, kalau keluar garis itu yang udah bolong. Ya, yang belum keluar garis ini dan ini. Bentar. Jadi dia sekarang sudah, kalau layarnya sama nggak kelihatan karena dia benar-benar ukurannya persis. Ini baru kelihatan. Jadi supaya lebih terdefine lagi bedanya, kita fillet. Mau digeser boleh, mau di sini mati-matiin layernya boleh. Kita fillet setengah aja. Radiusnya 0,5. Ya, jadi kita fillet yang dasarnya nggak usah. Ini. Ini. Ya, ini juga sama, kita fillet radiusnya setengah. Ini stepnya rada rumit ya. Ini kita balikin lagi dari midpoint ketemu midpoint. Ya, kalau dilihat di shadingnya nanti dia udah terlihat misah. Ya, itu step pertama kita dapetin ininya. Nanti berikutnya kita mau ada perintah shell ya, jadi kita mau kopongin. Tapi kapan dikoponginnya? Jadi kita buat belakangnya dulu. Nah, ini tampak belakang. Kita buat kotak
ukurannya yang besar ini kira 59 kali 60 ya, lebar 59 kali, posisinya saya nggak kasih, itu kira-kira aja 59 60. Buat add 59,60 ada di mana, kita lihat, kita move dulu, adanya di tengah nggak, atas bawah di tengah ya, jadi ininya kira-kira di tengah sini ya. Lalu kita masukkan, dia nggak nempel garis fillet ini, berarti ada gap masuk sedikit. Kira-kira berapa? Kalau 5 ini segini lengkung, berarti nggak sampai 5, 2 atau 3 aja. Kita move, misalnya 3. 3 oke sini ya. Sekarang kita lihat dulu tampak atas ada di mana nih kotaknya. Nah, garisnya ada di sini. Ini yang jadi masalah. Kita harus pindahin. Nanti ini buat motong, tapi harus nempel di sini. Ini kalau di AutoCAD rada susah untuk ngepasin. Dia ada perintah align, tapi cara kerjanya agak ribet. Align. Ya, di align, pindah nggak? Dia lari ke sini. Apa yang penting dia udah sejajar dulu nih ininya. Yang penting di sini dia udah sejajar. Nah, ya di tampak depan ya. Dia tadi seharusnya 1 aja kali ya. Agak susah memang di sini. Kalian bisa kira-kira juga nggak apa-apa. Karena kalau kalian lariin pakai snap, dia pasti lompat. Ya kena ke sini, di tampak belakangnya dia lompat. Kalau mau diukur bisa. Kalau mau gesernya diukur dari tengah sini ke tengah sini berapa? Kira-kira segini. Geser aja. 10,9. 11 juga nggak apa-apa. Nggak usah 100%. Ya nggak usah 100% di tengah, tapi yang penting dia adanya di nempel di bagian belakang. Nah, di sini. Ya, ini bagian L, ini bagian depan. Ada ke sana, berarti di move lagi 45. Ini belakangnya. Ya, jadi kita lihat bagian belakang. Sudah ada 1 kotak, lalu ada kotak lagi. Ini udah akan berikut. Ini nanti lubang 1, lalu ada lubang yang kedua, yang tingginya 15, lebarnya 10 aja. 10 kali 15. Kita buat dulu kotak-kotaknya. Taruh di sini biar sejajar. Ke kanan 10, add 10,15. Ini. Lalu kotak berikut yang ini buat tempat tutup baterai. Lebar 35. Tingginya kalau ini 60 dikurangin 3 kurangin 6. 54 boleh. 35 54 coba kita bikin. Add 35, minus 35,54. Kayak gini kita move 3. Terus geser kiri juga, dia nggak nempel ke yang besar ini. Oh, lubangnya ini ya, berarti harusnya 1 aja. Ini buat tutup. Sebentar, ini nggak usah. Ya, ini harusnya jangan 54. Add minus 35,58. Ya, seperti ini. Lalu ini ada di bawah sini. Naik kira-kira 5. Ya. Nah, yang kotak yang besar di fillet, ada filletnya. Kira-kira berapa? Anggap aja 5. Ya, semua ini 5. Ini nanti kita fillet juga. Fillet.
radiusnya 5. Kalau kena fillet, ini ada di mana? Nah, ini kan di fillet juga, jadi sama. Fillet lagi, ini dan ini. Fillet. Fillet. Ini kita geser satu, ya biar nggak nempel. Ya, jadi langkah pertama setelah shape-nya jadi, kita akan extrude. Masuknya berapa extrude-nya? Di sini ada ya, yang dalam, yang luar ini kotak gede 11, ya, yang besar 11, yang lubang ini 8. Jadi kita extrude, lihat ditambah ke atas, yang besar. Ini yang besar yang mana? Yang penting kita mau arahnya ke arah sini. Extrude, ini 11. Terbalik. Minus 11. Nah, dia ke dalam. Yang ini kita extrude-nya 11 ditambah 8, 19. Minus 19. Ya, jadi ada 2 step. Ya, jadi langkah pertama kita subtract yang merah, dipotong sama lubang pertama. Dia bolong. Ya, jadi step pertama udah bolong, yang kedua juga sama. Kita subtract lagi, ini dipotong sama ini. Ya, bolong. Ya, bolong seperti ini. Nah, lalu kita fillet edge. Kita fillet ininya, kot lubangnya, radiusnya 3. Ya, jadi lubang ini biar halus. Nah, ini. Ya, kita fillet bagian bawah dan atas. Bawah dan atas saja. Ya, jadi bagian kanannya ini enggak di fillet. Kita fillet radiusnya 3. Fillet ini nggak usah, ini ya, radiusnya 3. Radius 3. Ini aduh, tadi lupa gara-gara recordnya nih kenapa nyala terus. Filletnya jadi susah kalau ini nyala terus. Radiusnya 3. Bagian bawah semua, atas kecuali kotak yang sebelah dalam. Ya, radiusnya 3. Seperti ini. Ya. Setelah jadi ini baru kita shell. Kita shell dengan ketebalan 1. Ya, shell, pilih objek, pilih bidang, enter, masukin 1. Tadi seperti ini. Baru kita tambahin detail-detailnya. Ya, jadi ini kita perlu buang, lalu tambahin bagaimana caranya. Ya, kalian harus pikirkan sendiri. Untuk buang tutup ini mah gampang ya, tinggal di extrude, dia bolong. Tinggal di extrude aja ininya. Ini di copy dulu kalau perlu, boleh. Kalian boleh copy yang garis buat tutup ininya. Jadi soalnya kita mau extrude buat motong, satu kita mau jadiin tutup. Ya, jadi di copy, cari satu titik yang gampang supaya dia nggak bergerak. Ya, kita extrude. Extrude minus 19, 20, 25 ya. Ya, kayak gini. Lalu kita
subtract. Ini dipotong sama. Nanti dia bolong. Udah, sisanya tinggal kalian tambahin detail-detailnya di bagian bawah sini. Nanti dikasih alas, kamu bikin shape lagi, di extrude supaya dia ada penahan buat pintunya. Jadi kalau pintu ini saya tutup hilangin, di belakangnya bawahnya ada penahan, nggak jeblos. Ya gimana bikinnya, pikirin. Ya jadi detail-detailnya seperti ini. Kisi-kisinya juga ada, ini kisi-kisi sini ada nggak? Nggak ada. Pokoknya ukuran totalnya 46, kalian hitung sendiri. Ini 22 jaraknya. Ya, tinggi ini 2, lubangnya 2, ini shape-nya 2 ya. Kayak gini. Sebenarnya dia berundak ya, dia ininya nggak rata dengan body, masuk sedikit. Jadi kalian pikirkan detail-detailnya gimana. Semua kayaknya yang nggak nempel ini di fillet edge yang bagian belakang ya. Kecuali yang depan ini jangan, soalnya dia nanti nyambung sama bagian depan. Ya, detail belakang kalian tambahin. Alas buat tutup baterai dan tutupnya. Tadi kan tutupnya udah ada ya, garisnya tinggal extrude. Nah, kalian bagaimana buat tutup penahan belakangnya, dipikirin. Ya, bikin kotak ini juga sama. Kalian bikin kotak kecil-kecil nanti di extrude. Yang satu buat ngebolongin, extrude satu lagi buat nipisin ini. Dan supaya ininya agak masuk sedikitnya 0,1 biar berundak. Ya, berundak dikit banget ini. Itu bagian belakang udah. Sekarang kita belajar bagian depan, bagian tutup. Bagian tutup itu bisa dipakai rectangle, kalian bisa bikin manual garisnya, bisa ngambil dari yang ini. Yang kita bisa ambil, ini warnanya pusing. Ini yang putih ditukar aja. Ini jadi biru. Ya, kita mau ambil garis ini kadang bisa jadi shape, kadang nggak mau ya, saya juga bingung juga. Bisa pakai copy edge, mana copy edge? Copy edge, kita ambil garis yang paling luar. Soalnya dia nggak mau jadi mana dia? Copy edge. Kalau mau dibikin juga bisa. Kalian kan ada ukurannya ya, 105, fillet 15. Lebarnya 105, tingginya 84. Kalau ini cara ini gagal, manual. Ya, udah. Kalau udah cari titik yang sama, base point, second point. Nanti dia jadi garisnya. Ya, fine. Ini pindahin dulu ke layar kuning, matiin. Nah, ini garisnya. Kita bisa join. Ya, jadi garis. Nah, ini kita mau extrude 10. Maunya 10 tapi panjangin. Kita maunya 12. Nah, kita maunya 10. Jadi kita bagian depan tutupnya itu dia nggak flat. Ya, jadi nah ini. Ya, totalnya 10 tapi dia melengkung mas dari pinggir 8. Ya, berarti kita harus potong bagian depannya. Bagian depan sini kita harus lihat di tampak atas. Nah, ini kita mau buang ya dari sini, dari mid. Dari mid sini ada nggak mid? Ini kalau spline jeleknya gini, dia midnya nggak nongol. Harusnya dia ada mid padahal. Nah, daripada repot, kita bikin aja diri kotaknya at 105,84. Fillet radiusnya 15. Ya, kita fillet, kita buat manual. Kalau buat manual dia pasti ada, kamu
Ini kita delete aja. Ini kita move. Nah, midnya sini harusnya ada. Entah kenapa di sana midnya hilang. Ya, kayak gini udah masuk pas. Ya, ini kalau mau takut boleh di copy biar nggak ini, biar tetap ada. Kita extrude minus 12 ke belakang. Extrude. Sekarang Z-nya ke depan nih. Z-nya ke depan berarti positifnya ke sini 12. Ya. Lalu di sini kita bikin garis mau ke sumbu Z berarti add 0,8 kayak gitu. Ini kita bikin lagi aja dari sini add 0,8. Nah, ini garis ini nanti kita mau bikin arc-nya. Ya, jadi lalu dari tengah sini kita bikin add 0,10. Nah, ini kita mau bikin arc buat motong. Ya, jadi pindahin lagi ke layer. Layer kuning boleh. Yang kita mau pakai. Ya, jadi kita mau bikin arc, start, middle, start, center, end. Start, center, end. Bukan, jangan pakai start center, bukan center. Start, end, point. Center, start. Jadi nggak ada point. Yang biasa aja ini. Ya, pakai arc yang dari ini aja. Nah, ini kita mau buang bagian yang bawahnya, bukan yang atas. Jadi kita harus tambahin dulu di sini ya. Extensionnya nyalain, kita tarik ke belakang, tarik sini, ini sejajarin dia. Ya, lalu kita ketik X untuk manjangin sampai sini, garis ini, dan garis ini. Ini kita trim. Buang ini. Ini kita join. Keluarin lagi yang kuning. Nah, ini ya, ini kita extrude 150. Lihat di tampak depan. Kita geser. Ya, jadi seperti itu. Untuk bikin bagian depan dapat bentuk shape-nya. Ya, kita subtract bagian depan, enter, dipotong sama ini. Ya, hilang. Ya. Lalu lihat lagi, ada apa lagi? Fillet. Bagian depan di fillet, ada lengkung juga. Filletnya 5. Ya, boleh juga di fillet. Nah, ini masih keluar lagi. Seperti recordnya matiin. Fillet, radiusnya 5. 5. Ya, kayak gitu, biasa fillet. Jadi yang ada yang saya nggak kasih, kalian pikirin ya. Bagaimana ininya? Lobang ini bebas, yang penting ada lobang. Ya, ceritanya ini untuk keluar dari suaranya, supaya ke depan juga keluar, nggak cuma di belakang. Ya, lebarnya kira-kira 82, tingginya pantasin aja, dia nabrak ke fillet ini, dilihat ya untuk jendelanya. Jadi saya ajarin lagi untuk bikin kacanya. Jadi untuk bikin kaca juga kita pakai intersect juga. Ya, jadi kita lihat di tampak depan sekarang ini kita bikin kacanya, lebarnya yang ada apa? Ini kasih tahu 82 doang. Tingginya mungkin kalian bisa coba ukur. Ya, jadi dari misalnya ini dari sini kalau mau di dalam lengkungan pas 74. Ya, kalau mau pas di dalam ini
74 kekurangin aja jadi 72 aja. 72 tingginya lebarnya 82. 72 kali 82 ya, bikin kotak. Add 82,72. Ya ada di sini. Ini kan tadi 74, naikin 1. Kita move lagi. Ini berapa? Bulat nggak? Kalau nggak bulat ya, kalau mau dicoba cari mid boleh. Nah di sana. Lihat lagi di atas ada di mana. Nah ini ada di belakang. Kita mau pindahin lagi. Ke ini nanti jadi, oh bukan, ini udah ada di sini nih. Di sini. Ya. Ini ada di midnya dia. Kita taruh di belakang. Ini agak ribet kalau udah rame. Nah, ini kotak ini ada di midnya ini kayaknya. Ya kita extrude untuk bolongin ya sekali. Lalu kita mau ambil, jangan dibolongin dulu. Kita mau ambil buat kacanya dulu. Ya saya mau ajarin bikin kacanya nih. Bikin kacanya supaya melengkungnya dia sama dengan lengkungan sebelum dipotong. Jadi kalau kalian potong terus extrude bikin kaca, kacanya flat. Saya nggak mau. Saya mau kacanya ngikutin kurvatur ini. Ya. Jadi kita pindahin dulu ininya, garisnya. Fillet pojokannya biasa berapa? 5. Ya sama ini. Fillet radiusnya 5. Yang pasti kita harus extrude nanti. Oh ya, nanti sih sebenarnya di posisinya di luar nggak apa-apa. Nanti aja kita extrude. Ya, jadi ditambah ke atas. Yang ada lengkungan itu adalah ini. Kita geser dulu. Benar nggak dia? Ya itu benar, udah keluar ya. Nanti ditambah ke atas, kalian tinggal extrude. Tabrakin aja sampai nempel belakang. Habis nempel belakang digeser 1 ke bawah. Jadi dia ada 1 di belakang. Atau setengah juga boleh. Yang penting tipis setengah aja deh. Jadi nanti supaya space kamu buat naruh jarumnya banyak. Ya, lebih tinggi. Jadi ntar setengah lagi buat tatakannya. Jadi seperti ini. Nanti ya jadi kita mau ambil kaca. Jadi ini harus di copy lagi seperti biasa. Kalau mau dibolongin atau mau diambil, kita copy. Ini dan ini kita copy. Cari titik. Nah, ini udah ada 2. Yang pertama kita mau bolongin. Yang kedua kita mau intersect. Ya kalau intersect itu ya kita bolongin dulu ini. Ntar potong pakai ini. Bolong, satu lagi intersect. Ini yang masih penuh dengan ini. Ini udah ada 2 nih. Ya, tapi kacanya ini dia masih tebal. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini kacanya tebal. Nah, kita kan mau kacanya tebalnya 1 mili aja. Berarti kita harus potong. Ya, nah ini kayak kaca ini belakangnya flat. Kita copy kacanya. Kita copy, kita geser 1. Ya, kita copy. Dari sini 1. Nah, ini udah ada 2 objek nih. Ya, jadi kita potong. Yang depan kita potong sama yang belakang. Subtract, SU yang depan, enter, dipotong sama ini. Enter. Nah, nanti dia tipis. Ya, jadi kalau kalian keluarin, basically dia udah berupa jam. Ya, tinggal tambahin detail. Ya, jadi seperti itu. Basicnya, ini kaca juga dia nggak di center ya, harusnya dia geser ke kiri. Jadi yang sebelah kanan space-nya lebih gede. Jadi jangan diikutin ini. Bisa diundo, kita undo dulu. Saya lupa buat itu ada lubang ya. Ini udah di subtract belum, ada 2. Ya, jadi tampak atas kita lihat, kita harus geser.
move. Coba lihat di sini. Oke, itu sama kayak tadi. Subtract ini. Oh, ini tadi udah dibolongin belum? Yang jadi ini solid ini, enter, sama ini, enter, hilang. Intersect ini yang belum bolong sama ini. Nah ini ya, udah nggak di center. Ini bisa dipindahin ke layer lain yang nggak ganggu. Ini kita copy. Nah, ini agak terlalu ke kanan sedikit ya, kurang masuk, terlalu ke kiri, kurang ke kanan sedikit. Kalian bisa posisiin yang benar ya, yang lebih bagus lagi. Ini saya copy, ya, naikin 1. Udah, terus di subtract yang depan, potong sama yang belakang. Udah kayak gitu ya untuk base-nya. Jadi sebelah sini tambahin untuk suara. Lalu kasih angka dan titik untuk jarumnya ya, untuk penunjuk jamnya. Nah, saya mau kalian desain sendiri bentuknya di sini, mau lingkaran atau mau kotak, terserah ya. Tapi yang penting adanya kalian ambil duplicate edge dulu supaya dapat bentuknya. Copy edge ya. Lihatnya agak susah. Tunggu. Ini merah pindah dulu. Biru. Merahnya matiin, birunya nyalain. Lebih gampang nggak lihat. Saya mau ngambil duplicate edge yang copy edge yang dalam. Jadi ini nanti buat kalian pakai buat tatakan ya, jarumnya. Jadi biar bisa materialnya beda. Ya, kalau kalian nggak kasih tat alas lagi di sini, nanti warnanya sama ini. Susah milihnya. Ya, jadi kayak gini. Layarnya layar putih, ini birunya matiin dulu. Nah, jadi yang ini kita join. Kalau nggak bisa dia apa-apain, nanti bisa dibikin ulang, kan angkanya ada ya. Ya ini jadi, nah ini kalau kayak gini jadinya spline bukan line lagi. Kalau ini kan kayaknya kalau lihat properties ini namanya polyline ya. Kalau yang ini namanya jadi spline ya, jadi beda. Dia ada beda jenis objek, jadi agak ribet kalau mau dimanipulasi. Ya itu biarin aja. Nah ini tatakannya udah ada, jadi ini tatakan untuk membuat jarumnya. Ini mau di extrude boleh. Bentuknya mau seperti apa? Ya, ini kalau bisa di offset bisa nggak? Offset misalnya 5. Ya ada masalah dia pusing. Error nggak nih? Kalau error kita mesti ulang. Tapi nggak dari awal, saya ntar jelasin aja. Ya crash. Ya karena dia spline di offset dia pusing. Ya jadi kalau error kalian bikin pakai rectangle aja. Ya beginilah, makanya sering-sering nge-save ya. Tadi ini saya belum save.
Ya, dia pusing lagi mikir ini tadi. Ya, kita buka lagi AutoCAD-nya. Ya, jadi kita terusin dari yang 82 tadi. 8272. Waker ini yang satunya dia nggak ke save, nggak apa-apa, kita udah hampir beres. Jadi saya ngajarin untuk membuat dasar lampunya, lampu dasar dari Waker. Jadi 82 kali 72 ya tadi. Jadi buat kotak tadi 82 kali 72 misalnya ya, kita fillet edge, fillet pojoknya, cornernya multiple, radiusnya 5. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi base-nya tadi udah ada seperti ini. Kalian bisa offset nanti untuk taruh titiknya. Mau bentuknya sih sebenarnya bebas ya. Kalian mau offsetan dari sini boleh. Di offset. Ini siapa yang baru ngumpulin tugas, sudah lewat jamnya. Offset 5. Ini bisa di fillet lagi. Radiusnya 5 boleh. Jadi ini nanti jadi tatakan untuk numbernya. Jadi misalnya saya extrude, ini saya rotate dulu di samping. Ini tampak atas ya, jadi salah. Samping saya rotate. Rotate-nya di sini, kita ke atas. Ya, jadi kayak gini. Ini adalah alasnya ceritanya. Ya, jadi kita extrude ini EXT ini setengah minus titik 5 karena Z-nya ke depan. Ya, berarti kalau mau belakang minus. Nah, ini nanti alas untuk naruh numberingnya, letteringnya. Jadi kamu bikin sendiri ya, desain sendiri angkanya, titiknya. Saya ajarin untuk pembagian titiknya. Jadi kalian buat garis panjang. Ya, lebih panjang dari lebarnya, bikin tinggi kayak gini, lalu di array. Matiin action recordernya. AR array polar ya, polar, titiknya di sini, jumlahnya itemsnya 60 kayak gini ya. Asosiatif boleh ada boleh enggak, kita nggak perlu sih sebenarnya karena kita perlu satu-satu ya. Nah, kita nggak perlu semua nih, jadi nanti yang nempel di sini adalah ketemunya di sini. Jadi kita nggak perlu bikin banyak-banyak semua, kalian bikin cukup seperempatnya ya, sisanya tinggal di mirror. Nah, cukup bikin dari jam 1 sampai jam 3. Ya, jadi kalian tentuin sendiri mau seperti apa titiknya, bentuknya. Ya, mau bulat, besar, ada bulat besar yang untuk jam. Lalu untuk yang detik, menit lebih kecil terserah. Ya, mau bentuknya kotak, segitiga, yang di jam itu kalian bebas. Desain sendiri. Ya, lalu kalian bisa extrude tipis aja 0,25 atau 0,1, 0,2, yang penting kelihatan waktu di render. Ya, 0,1 misalnya, tipis saja. Soalnya space kamu itu nanti nggak gede. Ya, di bagian atas space kamu kan terbatas untuk naruh jarum. Kalau ini tinggi nggak apa-apa, tapi untuk naruh jarum jam, kalian harus punya tempat yang cukup. Ya, jadi di tampak atas kalau kalian lihat, nah di situ dia harus ada di dalam kaca.
Ya, kacanya yang merah, ini ada tombolnya. Nah, ini jarum yang paling bawah nggak boleh nabrak. Ya, jarumnya ada 4 semuanya. Ya, ada jarum untuk set alarm, lalu jam, menit, detik. Ya, harus ada 4. Seperti itu. Ya, jadi desainnya bebas. Kalau udah di extrude, kalian tinggal copy yang kecil dulu, misalnya cari di intersection, nah X ya, jadi supaya dia nggak lompat, X ketemu X, di antara jam itu menitnya ada 4, yang jam, titik jam juga di copy, cari di persinggungan 2 ini, ya jamnya di sini, lalu 1, 2, 3, 4, jamnya di 1, 2, 3, ya jamnya di sini, jamnya di sini. Ini juga sama. Kalau udah di copy semua, kalian tinggal mirror. Ya, jadi nggak usah buat semua sampai 60 titik kalian buat manual, copy kelamaan. Jadi kalian kalau udah dapat ini, udah benar, mau dikasih material dulu boleh, supaya nggak berulang-ulang kerjanya. Ya, jadi udah di extrude. Ini kita mirror. Kalau mau mirror ke kanan, yang atas nggak usah. Mirror, cari middle point. Jadi kalau mau mirror ke bawah, yang tengah jamnya nggak usah. Tinggal mirror sini. Ya itu kalau mau pakai bulat-bulat ya. Kalau kotak sama aja. Ya, terserah. Lalu di tengah ada lagi untuk alarm. Jadi sama, di sini juga ada. Bentuknya lingkaran, radiusnya terserah. Ya, lalu ada dibagi 60 juga. Sama kayak ini. Ya. Mau bentuknya ini kotak bulat, mau segitiga, segi 5, segi 6, terserah. Ya, tambahin angka di bagian jamnya. Ya, minimal 12, 3, 6, 9. Mau full juga nggak apa-apa. Ya, jadi luarnya ini yang bagian kotak titik jamnya bentuknya bebas. Ya, bentuknya bebas, jamnya juga angkanya bebas, tapi harus ada. Ya, di sini. Ya, jadi ada jarum jam. Ini juga bentuknya bebas. Kalian mau kasih kotak, lubang, terserah. Jadi saya harap sih nggak ada yang sama ya. Jangan ikutin ini blok-blok gitu doang ya. Kalian kasih bolongan, lubang, dikasih ornamen. Lalu ada ini untuk setel alarm. Ini untuk jarum detik, jarum jam, menit ya, jam sama menit biasanya ya udah pasti panjangnya beda, ukuran juga boleh beda. Yang paling kecil itu detik paling kecil, dia lebih panjang boleh ke sini. Ya pokoknya desainnya terserah, kalian cari di internet lihat jamnya kayak apa. Mau dikasih angka juga bisa, kalian mau bikin di tracing ya, di extrude. Nggak usah mau Romawi, mau angka Arabik juga boleh ya. Mau pakai atas 1, 2, 3 atau mau pakai Romawi X1X, IX, serah kalian. Yang penting ada jarum, ada titik, ada angka. Ya, itu aja. Jadi kalian bikin. Kalau masih ada yang nggak ngerti, kalian bisa tanya. Saya bisa jelasin. Kalau susah jelasin, saya bisa bikinin videonya. Nggak masalah ya. Yang penting kalau nggak ngerti, tanya. Perintahnya sih sama-sama aja. Jadi setelah jadi, di render ya, render biasa. Nanti untuk UAS tinggal ada tambahan ketentuan renderingnya seperti apa. Yang penting ada kemungkinan sih saya mau minta kalian bikin komposisi ya, jadi nggak cuma satu, ada objeknya banyak, beberapa rendering. Ya untuk tugas yang ini minggu depan nggak perlu sih sampai jadi kalau memang belum. Yang penting kalian upload progres kalian sampai di mana. Ya belum selesai nggak apa-apa. Nanti setelah itu kan ada libur ya. Nungguin UAS itu bisa 2 minggu ya kalau nggak salah. Minggu atau 2 minggu. Kalau nggak salah dapatnya minggu kedua. Berarti kalian punya waktu 3 minggu untuk buat ini nanti. Ya, jadi minggu depan kalian saya kasih tahu di grup WhatsApp aja untuk yang dikumpul apa untuk UAS. Jadi waktu UAS jamnya kalian tinggal kumpul. Ya. Jadi seperti itu saja ya.
Jadi selamat mencoba. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanya silakan tanya. Oke? Sampai di sini ya. Ya. Kasih materialnya, jangan lupa jangan yang aneh-aneh, jangan cuman flat, ya, jangan cuman warna layer. Kasih efek plastik, ada yang mengkilat, ya, atau mau metalik, ya, pokoknya jangan warna-warna yang flat. Lightingnya juga yang bagus. Oke? Di situ nilainya, penilaiannya ke depan UAS itu lebih ke rendering ya. Modelingnya kan untuk tugas. Jadi untuk UAS-nya, renderingnya harus bagus. Ya, yang pakai Mac coba dipinjem komputer siapa untuk renderingnya. Oke, selamat bekerja.